semuanya ya, peserta didik baru SMK Kosgoro Pare ya. Saya ucapkan selamat datang di sekolah tercinta kita. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pak Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Saya bekerja di sini sebagai guru BK. Hari ini kita akan melaksanakan MPLS. Apa sih MPLS? Itu adalah masa perkenalan lingkungan sekolah. Kebetulan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tata tertib sekolah dan virus corona. Ya, semoga kalian tertarik, bisa mengikuti ini dengan lancar, seksama, dan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan secara umum aja. Nanti secara khusus akan saya beri materi berupa PowerPoint melalui laptop, juga biar menarik juga buat kalian, biar kalian juga nggak bosan ya. Saya di SMK Kosgoro ini bekerja sebagai guru BK. Mungkin kalian bertanya-tanya, oh jadi guru BK itu melaksanakan tata tertib sekolah? Bukan. Jadi gini, kebetulan untuk MPLS ini saya sebagai pemateri yang menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Nanti untuk di lapangan pelaksanaan tata tertib sekolah ini akan dilaksanakan oleh pihak kesiswaan ya. Akan saya jelaskan dulu biar tidak ada kesalahan. Jadi apa sih tugasnya guru BK? Apa sih tugasnya kesiswaan? Jadi guru BK itu tugasnya adalah membantu siswa. Apa Pak yang dibantu? Ada 4 hal yang dibantu. Yang pertama, yaitu kita bantu siswa. Ada 4 bidang yang kita bantu siswa. Yang pertama itu adalah bidang bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. Bimbingan pribadi contohnya gimana? Kita bantu siswa yang ada kesulitan dalam dirinya sendiri. Contoh, kalian kesulitan dalam mengatur waktu belajar atau manajemen waktu, kita bantu dia. 2. Bimbingan sosial ya. Ini secara umum aja. Misalkan kalian kesulitan dalam memperoleh teman di kelas, di sekolah, kita bantu. Kita fasilitasi bagaimana sih cara mencari teman yang baik ya, cocok dengan kalian, itu kita bantu. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar. Misalkan kalian kesulitan bagaimana menentukan tipe belajar kalian dan cara belajar yang efektif dan efisien, kita bantu nanti ke siswa yang kesulitan belajar. Yang keempat, bimbingan karir. Itu berkaitan, kalau SMK itu biasanya berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri ya. Kalau di kelas 3 biasanya kita beri informasi tentang lowongan pekerjaan, persiapan memasuki dunia kerja melalui tes interview dan wawancara ya. Langsung saja ya, itu tadi sedikit tentang apa sih tugasnya guru BK. Kebetulan hari ini saya menyampaikan tentang tata tertib siswa atau tata tertib sekolah dan virus corona. Ini secara umum aja. Nanti akan saya jelaskan lebih detail melalui PowerPoint ya. Jadi kenapa sih kok sekolah itu harus ada tata tertib sekolah? Yang pertama, kenapa harus seperti itu? Karena itu adalah kita masih hidup. Seseorang yang masih hidup perlu peraturan yang mengikat. Perlu peraturan supaya tujuan kita dalam hidup ini bisa tercapai. Apa tujuan orang sekolah? Yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Kalau tanpa diikat dengan adanya peraturan sekolah, itu semua tidak akan tercapai. Makanya perlu namanya tata tertib sekolah ya. Yang kedua, berhubung ini masa pandemi corona ya, atau COVID-19 nanti akan saya jelaskan juga. Pak, kenapa kok disebut COVID-19? Jadi COVID-19 itu adalah singkatan. COVID itu corona ya. COVID, corona, virus disease 19 ya. Corona, virus disease 19. Corona itu corona ya. Virus disease itu penyakit, 19 adalah tahun terjadinya virus corona. Itu tahun berapa? Tahun 2019. Makanya disebut 19 atau 19. Jadi corona virus disease 19 yaitu adalah penyakit virus corona tahun 2019. Paham kan? Itu aja ya tentang penjelasan secara umum dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Habis ini akan saya jelaskan materi secara khususnya. Itu aja ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kepada saya, yaitu Pak Fandi. Langsung saja ya, akan saya sampaikan tentang 2 materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang tata tertib sekolah dan COVID-19. Yaitu kita di SMK Kosgoro Pare tahun pelajaran 2020-2021, beserta nanti materi yang kedua yaitu tentang COVID-19. Ini nama lengkap saya. Kebetulan saya lahir di Wamena, di mana itu di Irian Jaya, 8 Mei 89.
Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah saya berusia 31 tahun. Ini alamat rumah saya. Kemudian ini latar belakang pendidikan saya dari TK di Sekaran, kemudian SD, SMP, SD-nya juga Sekaran, SMP, SMP-nya di daerah Pleman, S1-nya saya kuliah di Malang, asli guru BK dari alumni State University of Malang atau UM. Saya juga pernah dapat beasiswa PGSD juga. Ini peraturan langsung aja ya, tentang ketentuan umumnya adalah seperti ini. Jadi aturan ini itu dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif, yaitu untuk mendukung tujuan pendidikan, sehingga semangat siswa dalam belajar dan guru dalam mengajar itu dapat terjadi dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai. Ya. Sehingga pasal kedua tentang KBM, itu kegiatan belajar mengajar, itu di SMK Kosgoro itu KBM-nya itu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 sampai jam 2 siang ya. Ini adalah beberapa. Apabila kalian terlambat juga akan dapat teguran dari kesiswaan juga. Jadi kalian jangan sampai telat, harus semangat dalam masuk sekolah. Nah, kegiatan belajar di sekolah seperti ini, apapun ya, apa yang perlu disiapkan ya seperti ini ya. Seperti dalam di kelas itu kita menyiapkan materi dengan guru yang dimulai dengan berdoa, siswa memperhatikan dengan baik dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan rambut di SMK Kosgoro Pare harus seperti ini, yaitu siswa putra harus berambut rapi dengan ukuran panjang rambut tidak boleh lebih dari 3 cm. Ini jika ada putrinya ya. Siswa putra dan putri dilarang mewarnai rambut atau nyemir biasanya, dan untuk menggunakan pewarna rambut itu tidak boleh, harus hitam rambutnya. Tentang keamanan dan ketertiban sekolah, yaitu siswa wajib turut berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerapian kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan di sekitar sekolah. Di lingkungan sekitar pun kalian juga ikut memelihara keamanan juga, tidak boleh membuat gaduh juga. Serta siswa tidak diperkenankan membuat gaduh atau keributan dalam kelas sehingga mengganggu ketertiban kelas lain ya. Siswa diwajibkan membuang sampah pada tempatnya, tidak mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, tembok, WC, dan fasilitas sekolah atau fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Serta siswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas sekolah di dalam dan di luar kelas. Pasal 4 tentang ketahanan dan keamanan sekolah, yaitu siswa wajib menjaga dan memelihara ketahanan dan keamanan sekolah terhadap ancaman atau gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam sekolah. Yaitu seluruh siswa wajib menjaga nama baik sekolah, yaitu apa? SMK Kosgoro Pare. Siswa diperkenakan melapor kepada sekolah atau guru tentang suatu kegiatan yang dianggap dapat mengganggu atau merugikan sekolah dan sivitas akademika SMK Kosgoro Pare. Nah, ini beberapa hal yang tidak diperbolehkan siswa, yaitu seperti merokok tidak boleh kalian ya, membawa senjata tajam, yang membawa buku-buku berbau pornografi ya, berbau sara, membawa minum-minuman keras juga boleh, narkoba, judi atau mencuri itu juga nggak boleh, melakukan pemerasan, permusuhan ya, melakukan perkelahian, melakukan tindak pidana, mendekati atau melakukan perzinahan atau menikah nggak boleh. Jadi selama di SMK Kosgoro itu ada aturan-aturan yang harus dilakukan seperti ini ya. Ini ada beberapa lagi ya, seperti setiap siswa itu wajib mengikuti upacara bendera atau hari besar nasional yang ditentukan oleh sekolah atau lembaga terkait dengan menggunakan seragam yang sesuai, dilengkapi dengan atribut yang berlaku. Jadi semuanya harus mengikuti ini ya, ada upacara, kalian wajib untuk mengikuti. Selanjutnya yaitu adalah COVID-19 ya, kembali lagi tadi ya. Jadi paham ya tentang peraturan sekolah sebelum kita ke COVID-19. Jadi peraturan seperti itu tolong dilaksanakan dengan baik supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Juga kalian juga bisa betah nyaman di SMK Kosgoro Pare ya. Lanjut ke materi kedua tentang COVID-19. Apa tadi COVID-19? Yaitu adalah Corona Virus Disease 19, yaitu adalah penyakit virus corona yang terjadi tahun 2019. Nah,
ini ya pengertian coronavirus ya, atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang bersifat ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Ya, tapi ya semoga aja kita tidak terkena, biar kita bisa sehat, tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ini faktor resiko infeksi virus corona, yaitu siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga sangat berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Ya. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko tinggi terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya ke kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang dimulai dulu ya pada Desember 2019 ya. Ini penyebab infeksi virus corona itu apa aja? Yaitu satunya adalah percikan air liur. Nah, ini ya, air liur pengidap seperti batuk, bersin. Makanya sampai sekarang itu adalah wajib kalau kita keluar rumah menggunakan apa? Menggunakan masker. Ya, satu penyebabnya apa? Itu menyentuh tangan dan wajah, menyentuh mata, hidung, mulut, memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona ya. Kemudian tinja atau feses atau apa itu apa ini? Tinja itu adalah kotoran manusia. Ya, dan untuk COVID-19 masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun ya, rata-rata gejala timbul itu setelah 2 sampai 14 hari setelah virus itu pertama masuk dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 juga diduga bersumber dari hewan. Virus corona 19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Tapi sekarang sudah menyebar ke manusia, makanya kita harus hati-hati dan waspada, tapi tetap tenang. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lain. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala. Apa sih gejala-gejala yang dialami orang-orang yang sudah menginfeksi corona? Ya seperti ini ya gejalanya ya. Ada hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Tolong dijaga kondisinya, tetap jangan lupa berolahraga sesering mungkin ya, kalau bisa 1 hari sekali minumnya minumnya bersifat hangat seperti teh hangat, jahe yang bagus buat kesehatan kawan-kawan. Hal yang perlu ditegaskan ya, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis, pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan gejala seperti ini ya, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada sesak saat bernapas maupun batuk. Jadi infeksi ini itu bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya orang dengan penyakit bawaan atau orang dengan penyakit jantung ya, paru ya, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Makanya hati-hati, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Pengobatannya, sebenarnya kalau pengobatan virus corona ini tidak ada pengobatan khusus ya, karena sampai sekarang obatnya itu belum ditemukan. Makanya untuk mengurangi gejala-gejala atau beberapa yang sudah menggunakan obat-obat yang sebelumnya sudah dipakai seperti penggunaan vitamin C ya, perbanyak asupan cairan tubuh, perbanyak istirahat ya, kunjungi dokter jika sudah merasakan gejala seperti itu. Tapi kalian tidak perlu khawatir, ada hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu yang pertama, sering-seringlah kalian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir paling enggak ya minimal 10-20 detik. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Kalian yang punya hewan kesayangan, hewan peliharaan di rumah, itu usahakan jangan disentuh dulu untuk kondisi seperti ini ya.
membersihkan atau memsterilkan permukaan benda yang sering digunakan, seperti apa, handle pintu juga perlu kalian bersihkan. Itu tutup hidung dan mulut ketika bersin dengan tisu atau kain, masker ya. Jangan terlalu sering keluar rumah, hindari itu ya. Ini beberapa alasan kenapa kita ke dokter, yaitu untuk meyakinkan diri kita bahwa kita benar-benar tidak tertular virus corona, atau misalkan kalau sudah tertular akan tertangani dengan baik. Ya, itu aja materi virus corona yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap tenang ya, waspada, jaga diri, pakai masker, sering cuci tangan, kalau kemana-mana kalau bisa bawa hand sanitizer ya, biar kalian sering-sering bisa memakai itu, terhindar dari corona. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Semoga kalian betah di SMK Kosgoro Pare sampai lulus. Semoga banyak teman, semoga banyak sahabat di sekolah. Itu aja ya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.